Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Vina Fiaf Al-Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 250101110050. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA 2 yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, tidak ada yang absen ya hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti kalian sudah sangat siap ya untuk menerima mata pelajaran hari ini, untuk menerima mata pelajaran Pancasila. Oke, siap. Oke, pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas materi mengenai bagaimana korelasi antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Oke, anak-anak kelas 10 IPA 2, saya yakin kalian semuanya pasti sudah hafal ya dengan kelima sila kita, yaitu dalam Pancasila. Apa saja? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, kita semua tahu bahwa Pancasila merupakan hasil dari musyawarah atau kesepakatan bersama. Nah, dalam musyawarah tersebut ada ulama-ulama Islam di dalamnya. Nah, otomatis nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu tentunya sudah sejalan lah dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Nah, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat Islam dalam menjalankan Pancasila itu, alangkah baiknya kita selaraskan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam supaya kita bisa lebih mantap dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Oke, langsung saja kita teliti satu persatu masing-masing sila dalam Pancasila ini yang kira-kira nilainya sama dengan nilai ajaran Islam. Yang pertama dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tahu ketuhanan dalam Islam itu kita mengenalnya sebagai tauhid. Terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakan bahwa Tuhan itu satu. Nah, artinya dalam Islam menekankan bahwa setiap manusia itu setidaknya punya Tuhan yang mereka tuhankan. Gitu. Jadi nggak boleh ada orang yang ateis gitu dalam ajarannya kita. Nah, kemudian masuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Islam kita tahu nilai hablum minallah dan hablum minannas. Tadi sudah ya hablum minallah, kemudian sekarang hablum minannas di sila kedua. Nah, dalam Islam kita diajarkan bagaimana caranya supaya kita hidup berdampingan dengan orang lain. Bagaimana kita memanusiakan manusia dalam nilai hablum minannas itu tadi. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam Islam, kita mengenalnya dengan nilai ukhuwah atau persaudaraan. Yang mana Islam menekankan supaya kita bisa menjaga persatuan antar saudara dan mencegah perpecahan di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam Islam diajarkan bahwa kita setiap dalam mau mengambil keputusan itu dianjurkan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu, atau kita tahu namanya adalah syura. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konteks keadilan dalam Islam, misalnya kita ambil contoh dari segi harta. Nah, dalam Islam itu kita diajarkan bahwa setiap harta yang kita miliki itu pasti ada bagian dari orang yang membutuhkan. Nah, dalam kehidupan bernegara pun juga begitu.
dari setiap harta yang kita miliki itu pasti ada bagian dari orang-orang yang membutuhkan juga. Misalnya harus ada pemerataan pembangunan. Nah, misalnya di suatu daerah itu memerlukan bantuan, sehingga bantuan itu diambil dari uang pajaknya orang-orang yang misalnya PNS begitu. Nah, itu kan merupakan salah satu bentuk dari pemerataan bantuan dan juga pemerataan bangunan gitu. Yang mana itu juga sistemnya sama seperti sistem dalam zakat mal, seperti sistem dalam infak, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.